Ternyata, cara buat fokus berjam-jam itu ada di depan kalian semua. Semuanya dimulai dari meja belajar kalian. Pada video kali ini, gue mau share nih ke kalian, gimana caranya biar kalian itu bisa fokus belajar berjam-jam. Dari yang fokusnya cuma 30 menitan abis itu buyar, jadi bisa fokus 2 atau 3 jam atau bahkan lebih. Cara-cara yang mau gue sampaikan di sini udah gue pakai dari zaman SMA, dari zaman kuliah, dan kemarin waktu gue lagi persiapan IELTS. Beberapa cara yang mau gue share di sini juga didasari sama riset-riset yang udah ada. Oke, pertama-tama coba sekarang kalian lihat kondisi meja belajar atau working space kalian. Ambil handphone terus foto nih keadaan meja kalian. Kira-kira ada nggak nih barang-barang yang nggak kepake? Kayak misalnya tisu bekas, kabel casan, atau kado-kado dari mantan kalian. Dengan foto pakai HP, kalian jadi bisa ngeliat nih dari perspektif lain yang lebih objektif. Karena kalau ngeliat pakai mata sendiri, otak kita itu cenderung beradaptasi sama lingkungan sekitar. Dan karena udah beradaptasi, jadi kita bisa seakan-akan tuh nggak ngerasa kalau meja belajar kita tuh sebenarnya berantakan banget. Dan ternyata, meja yang berantakan ini ada hubungannya sama fokus. Gimana? Menurut riset dari Princeton University, mereka ngamatin 150 mahasiswa buat nyelesain tugas. Setengah di meja yang berantakan dan setengahnya lagi di meja yang rapi. Dan hasilnya, mahasiswa-mahasiswa yang ditempatin di meja yang rapi itu nyelesain tugas lebih cepat dengan lebih sedikit kesalahan. Dari sini kesimpulannya, meja belajar yang berantakan bisa membuat kita susah untuk fokus terhadap tugas-tugas yang lagi dikerjain karena meningkatkan kemungkinan gangguan atau distraksi. Oke, di sini kita langsung aja nih ke tip yang pertama. Jangan taruh barang-barang yang nggak diperlukan di meja belajar kalian. Kalian bisa rapihin dan simpen barang-barang yang nggak diperluin. Jauhin dari meja belajar kalian. Di meja belajar atau working station kalian, hanya taruh barang-barang yang benar-benar penting nih buat belajar. Kayak misalnya komputer, buku, pulpen, dan air minum. Sehingga dengan meja yang rapih dan minimalis, kemungkinan terjadi distraksi akan hilang. Dan otak kita jadi bisa lebih konsentrasi nih ke tugas-tugas yang mau kita kerjain. Kedua, eliminasi segala bentuk potensi distraksi. Mulai dari silent HP, taruh di bawah selimut atau di dalam lemari, terus yang laptopnya ada aplikasi kayak Instagram, Steam, atau Discord, bisa di logout dulu nih. Soalnya nanti waktu kalian lagi ngerjain tugas, tiba-tiba dapat notifikasi di invite main game sama teman kalian di Steam. Bisa-bisa fokus kalian jadi buyar nih. So di sini simpen HP kalian dan logout dari aplikasi-aplikasi yang sekiranya ada potensi buat nge-distract. Tip ketiga, kalau lingkungannya udah siap nih buat belajar dan gak ada distraksi, selanjutnya kalian perlu tetapin target yang jelas. Yang jelas ini maksudnya itu bisa diukur, realistis untuk dicapai, dan memiliki batas waktu. Sekarang coba kalian bayangin nih, kalian mau lari di GBK selama 2 jam. Tanpa tujuan, tanpa tahu berapa kilometer atau lap yang mau ditempuh. Maka kemungkinan besar kalian akan ngerasa bosen dan ke-distract nih buat makan bakso di sana. Tapi kalau kalian udah punya tujuan dan target yang jelas, misalnya mau jogging muterin GBK 5 km dalam 1 jam buat latihan maraton, waktu kalian tiba-tiba capek di tengah jalan, kalian nggak akan nyari tukang bakso, tapi kalian jadi punya motivasi nih buat nyelesain target yang udah di set tadi. Oke, gue udah jogging 4,5 km nih, tanggung sisa 500 meter lagi. Target di sini akan memotivasi kalian buat nggak berhenti. Nah, karena target itu bisa memotivasi, target juga bisa kalian praktekin buat belajar atau ngerjain tugas. Kayak misalnya, kalau kalian punya PR 20 soal, coba target ini, dalam 30 menit harus bisa selesai 10 soal. Lanjut, tip keempat, hindari multitasking. Tanpa kalian sadari, multitasking itu sebenarnya bikin kita terdistract. Menurut research yang dilakuin Microsoft ke 2000 karyawannya, mereka nyimpulin nih, kalau ternyata multitasking itu bisa menurunkan konsentrasi seseorang hingga 40%. Nah, apalagi kalau kalian itu multitaskingnya ngerjain PR sama main game. Misalnya nih, kalian mau main Mobile Legends, terus mau multitasking juga, ngerjain satu soal kalau lagi mati. Itu udah bisa dipastikan PR kalian itu nggak akan selesai. Jadi di sini sangat disarankan kalian itu fokus ke satu tugas di satu waktu. Misalnya nih, lagi belajar topik A. Fokus dulu di topik A, jangan pindah mana-mana. Yang kelima, kasih tantangan. Terkadang, kalau kita ngerjain atau melakukan sesuatu yang terlalu gampang, yang ada kita jadi cepet bosen. Kayak misalnya, gue mau pakai contoh di sini game online. Gue suka banget nih main Counter-Strike 2. Tapi kalau main CS 2-nya sama bot, itu yang ada, gue belum satu game aja udah bosen banget rasanya. Udah males, udah pengen keluar. Nah, inilah kenapa kalau kalian ngerjain tugas-tugas yang terlalu mudah, jadi cepet bosen.
gampang hilang fokus. Di sini, supaya nggak cepet bosen, kalian bisa kasih challenge nih ke diri kalian masing-masing. Misalnya, kalau tadinya kalian kerjain 15 soal dalam 30 menit, coba tantang diri kalian, bisa nggak 20 soal dalam 30 menit? Atau kalau misalnya kalian lagi nonton video pembelajaran, terus mulai nguap-nguap nih, mulai ngantuk nih, kalian bisa cepetin speed videonya supaya nggak bosen dan nggak ngantuk. Hitung-hitung bisa hemat waktu juga. Kalau dikasih challenge atau tantangan kayak gini, otak kita itu akan dipaksa untuk bekerja lebih keras untuk mencari solusi. Dan ini yang membuat otak kita ngelepasin neurotransmitter, kayak misalnya itu dopamin, yang efeknya bisa ningkatin fokus, konsentrasi, dan juga motivasi. Tip yang keenam, bikin study interval. Kita harus terima kenyataan, kalau motivasi atau semangat belajar seseorang, itu ada batasnya. Atau kalau mobil tuh ada bensinnya. Di sini yang penting kita jangan pakai semua bensin kita dalam sekali gas. Karena kalau sekali gas nanti yang ada kita malah burn out dan jadi malas-malesan sepanjang hari. Atau bahkan sepanjang minggu. Dan kalau udah di fase ini, fase burn out, yang ada bakalan susah buat kita ngumpulin motivasinya lagi. Akan susah banget buat balik ke fokus atau produktif. Buat mencegah hal ini terjadi, ada beberapa metode yang bisa dilakuin nih. Kayak misalnya teknik Pomodoro. Jadi belajarnya itu nggak sekali gas, tapi pelan-pelan. Supaya motivasi atau dorongannya nggak habis-habis nih. Waktu gue lagi belajar IELTS kemarin, gue biasanya bagi nih per topik. Jadi kalau udah selesai topik reading, gue lanjut break sebentar. Setelah itu lanjut lagi ke topik lain, misalnya writing. Dan kalau writingnya udah selesai, gue akan mulai break lagi. Dengan ngasih interval antara belajar dan istirahat kayak gini, gue jadi bisa konsisten fokus belajar sampai berjam-jam. Karena kan percuma ya, kalau kalian langsung belajar banyak nih dalam satu hari, tapi besoknya malah burn out nih 3 hari. Lanjut, tip yang terakhir, tip 7. Rapihin meja belajar kalian kalau udah selesai sesi belajar atau ngerjain tugas. Gak ada salahnya ngeluangin waktu 5 menit buat ngerapihin meja belajar kalian. Biar apa? Biar besok kalau mau belajar lagi, mejanya tuh udah siap. Kalian gak perlu lagi nih ngelakuin tip yang pertama, yang bersih-bersih meja belajar. Karena setiap selesai sesi belajar, mejanya udah rapih dan siap buat dipakai belajar lagi. Oke teman-teman, setelah melakukan tip-tip yang tadi gua sebutin, yang paling penting di sini kuncinya adalah konsisten. Kalian jangan berekspektasi setelah nonton video ini langsung bisa fokus belajar selama 4 jam. Hasilnya itu baru bisa kelihatan setelah beberapa minggu atau beberapa bulan. Kalau teman-teman awalnya cuma bisa fokus 15 menit, teman-teman harus konsisten lebih lama nih setiap harinya, entah itu 30 detik atau 1 menit. Nantinya setelah beberapa bulan, misalnya 3 bulan, baru akan kelihatan hasilnya. Teman-teman bisa fokus 2 jam, atau bahkan bisa naik 5 kali lipat.